Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsa Triyoga, mahasiswa aktif Politeknik Negeri Jember, program studi Teknik Produksi Benih, semester 5, golongan A dan absen 1. Sesuai judul video ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik dengan bahan air leri atau air kencing sapi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pupuk organik. Menurut saya, pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat ataupun cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung bahan-bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang. Dan di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik dari bahan pupuk kandang. Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian daripada sejarah pertanian. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Bentuk primitif dari penggunaan pupuk dalam memperbaiki kesuburan tanah dimulai dari kebudayaan tua manusia di daerah aliran sungai-sungai Nil. Lahan-lahan pertanian yang terletak di sekitar aliran-aliran sungai tersebut sangat subur karena menerima endapan lumpur yang kaya hara melalui banjir yang terjadi setiap tahunnya. Di Indonesia, pupuk organik sudah lama dikenal para petani. Penduduk Indonesia sudah mengenal pupuk organik sebelum diterapkannya revolusi hijau di Indonesia. Setelah revolusi hijau, kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk buatan karena praktis menggunakannya. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari pupuk organik. Harganya pun relatif murah dan mudah diperoleh. Kebanyakan petani sudah sangat tergantung pada pupuk buatan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan produksi pertanian. Tumbuhnya kesadaran para petani akan dampak negatif penggunaan pupuk buatan dan sarana pertanian modern lainnya terhadap lingkungan telah membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Pada umumnya, tanaman tidak mampu menyerap seluruhnya pupuk. Selalu akan ada sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah. Jika dilakukan secara berlebihan, penggunaan pupuk kimia bisa menimbulkan dampak yang justru merusak kesuburan tanah itu sendiri dan bukan menjadikannya semakin subur. Dalam jangka pendek, pupuk kimia memang mampu mempercepat masa tanam karena kandungan haranya bisa diserap langsung oleh tanah. Namun di sisi lain, dalam jangka panjang justru akan menimbulkan dampak yang negatif. Apabila ketergantungan pada pupuk kimia tidak terelakkan, maka tanah pertanian kita semakin rusak. Dan tanah yang semakin rusak akan membuat para petani semakin bergantung pada pupuk kimia. Pada akhirnya, penghasilan petani semakin menurun akibat menurunnya produktivitas tanah seiring dengan meningkatnya biaya akibat meningkatnya kebutuhan pupuk. Hal semacam ini tentunya nanti akan berdampak pada petani itu sendiri. Karenanya, petani harus diberikan pemahaman tentang dampak atau efek dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Hal itu menunjukkan bahwa petani di Indonesia lebih tertarik menggunakan pupuk anorganik. Padahal di balik itu, ancaman terdapat pertanian di Indonesia di depan mata. Untuk menyehatkan kembali lahan pertanian, satu-satunya cara adalah mendorong petani untuk memakai pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk alamiah dan berasal dari bahan-bahan seperti kotoran hewan, tanaman, dan sampah. Dan dimaksud pupuk organik diantaranya pupuk kandang dan pupuk pasif. Pupuk
organik mempertahankan kelembapan tanah, menjadi sumber-sumber zat makanan bagi tumbuh-tumbuhan dan sebagai sumber makanan bagi pertumbuhan mikroorganisme dalam. Tanaman yang dikelola secara organik biasanya lebih tahan hama penyakit. Hal itu terkait dengan kesuburan tanaman yang tumbuh di sekitar yang sehat. Kalau tanah subur, maka tanaman akan jauh lebih bagus tumbuhnya. Tanaman lebih akan tahan hama. Kalau tanah itu menjadi subur karena penambahan bahan organik, kita asumsikan tanaman di atasnya akan mendapat unsur hara yang lebih bagus. Sebaliknya, jika tanah mengandung banyak bahan sintetis, maka mikroorganisme dalam tanah tidak berkembang. Padahal mikroorganisme berfungsi penting menjaga keseimbangan ekosistem. Mikroorganisme bisa sebagai biodekomposer. Ada juga yang sifatnya antagonis, bisa mengendalikan penyakit, tetapi tak bisa berkembang karena penggunaan. Menurut saya, untuk mengubah lahan konvensional menjadi lahan organik butuh kesabaran, bisa setahun ataupun bisa 6 bulan. Semuanya akan tergantung pada selera lahan. Apakah pernah terpapar pupuk sintetik dan pestisida atau herbisida dalam skala besar? Jika ekosistemnya sudah rusak, maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Kalau lahan tidak terlalu parah, bisa cepat recovery-nya. Sepanjang kita berhenti dan terus mengobati lahannya dengan diberi pupuk organik yang cukup, pola tanam juga harus diperbaiki. Makanya pola tanam tumpang sari sangat disarankan. Harus juga dipikirkan bagaimana tanaman mendapatkan nitrogen secara alami dari udara. Bertani organik juga membutuhkan totalitas dan konsistensi. Sekali menyatakan organik, maka tak boleh lagi menggunakan bahan-bahan kimiawi, mesti itu dalam skala kecil. Ketika kita memutuskan untuk berorganik, maka harus ada totalitas, dalam artian semua penggunaan bahan kimia harus dihentikan. Tidak boleh sekarang organik, lalu musim selanjutnya kembali ke pupuk sintetik. Butuh kesabaran yang tinggi. Pupuk organik harus selalu diberikan selama beberapa musim. Tantangannya, kemudian maukah kita bercapek-capek dahulu, lalu bersenang-senang kemudian? Dalam kenyataannya, sebagian besar petani ingin serba instan. Padahal dalam berorganik butuh proses yang tak mudah. Misalnya harus menyediakan pupuk organik yang banyak. Meski bisa dibeli, membuat pupuk organik sendiri jauh lebih baik karena petani bisa menjamin keaslian pupuk yang dihasilkan. Menurut saya, untuk mendorong gerakan pertanian organik ini butuh dukungan dari pemerintah. Salah satunya, pemberian bantuan peralatan mesin pencacah tanaman untuk bahan pembuatan kompos. Selain itu, pemerintah bisa menetapkan satu atau daerah sebagai sentra penghasil produk organik. Kita bisa lihat contohnya di Bali yang mengeluarkan perda bahwa Bali itu harus keluar produk organik. Mungkin mereka bikin perda karena konsumennya banyak dari luar yang senang produk organik. Mereka difasilitasi pemerintah untuk diberi sertifikasi pada petani-petani agar produknya organik. Dan berikutnya ini adalah video cara pembuatan pupuk organik dari air leri. Mari kita simak. Bahannya di sini saya sudah ada urin sapi. Ini jerigen isi 19 liter, cuma kita isi antara separuhnya ya, mungkin antara 12 literan. Ini ada bonggol pisang yang kaya akan unsur P atau K. Nah, ini ada E4 yang warna kuning, E4 pertanian. Botol air mineral ini untuk mengukur.
Ini ada tetes tebu. Bila nggak ada tetes tebu, Anda bisa menggunakan gula yang dilarutkan. Dan juga di sini ada air leri ya, air leri nanti juga akan kita campurkan. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan, ini kita campurkan E4. Ini E4 pertanian. Kita butuhnya saya menggunakan setengah botol gelas plastik ini ya. Kita campurkan. Kenapa saya campurkan dulu? Karena supaya nanti E4-nya ini aktif, jadi dia terbangun dari tidurnya setelah tercampur dengan glukosa atau tercampur dengan tetes tebu. Jadi sambil menunggu kita meracik bahan yang lain, ini kita campurkan dulu. Ya, ini juga harus hati-hati dalam membuka karena biasanya dalam molase atau tetes tebu itu terdapat gasnya. Nanti takutnya kalau meledak. Nah, kita butuhnya juga sama. Saya menggunakan setengah gelas. Oke. Bila teman-teman tidak mempunyai tetes tebu, teman juga bisa menggunakan gula yang sudah dicairkan. Kalau tetes tebu ini menurut saya lebih mudah. Di sini harganya 12.000 satu botol ya. Oke, selanjutnya ini kita aduk. Oh ya, yang di dalam ember ini tadi kan sudah ada air leri ya. Jadi saya nggak menggunakan air lagi. Ini sudah ada air leri yang sudah kita campur dengan E4. Kita aduk secara merata. Terserah ngaduknya dari searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Oke, sambil kita menunggu, selanjutnya kita mencacah ini bonggol pisang. Ini yang bagian luar kita bersihkan dulu ya. Oke, kenapa saya menggunakan bonggol pisang? Karena dari bonggol pisang itu mengandung zat pengatur tumbuh. Kalau nggak salah itu giberlin sama sitokinin ya. Jadi bagus untuk tanaman, baik dalam masa-masa pertumbuhan. Ini juga mengandung unsur P. Jadi NPK juga ada, cuma yang tinggi itu dari unsur P ya. Untuk masa-masa mungkin saat mendekati masa-masa berbuah, itu bagus. Saya juga menggunakan ini. Nah, nanti kita akan cacah secara ya agak lembut lah ya, enggak lembut-lembut banget karena susah. Mungkin kalau lebih lembut itu di blender. Jadi ini saya cuma kita cacah-cacah ya. Nah, untuk kandungan dari urin sapi itu juga terdapat NPK. Kalau nggak salah itu N-nya sekitar 1% ya. P itu 0,5 dan K itu 1,5% ya. Antara kurang lebih seperti itu. Jadi dari beberapa bahan tersebut bisa kita aplikasikan untuk membuat pupuk organik cair. Karena dari urin sapi juga berfungsi sebagai pestisida alami, karena aromanya mungkin bisa mengusir dari cendawan yang akan mengganggu tanaman. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan cacahan ini ya kira-kira sebisanya dicacah saja, nggak usah terlalu lembut, nanti juga akan hancur dalam proses fermentasi. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk yang ada di ember tadi sebelum kita masukkan ya, supaya pati yang ada di bawah dari air leri bisa ikut tercampur. Kita masukkan ya. Jadi dengan menggunakan E4 ini nanti akan memfermentasi urin, karena urin itu masih mengandung amonia. Kalau tidak kita fermentasi dulu itu bisa menjadi racun buat tanaman. Jadi bukannya pupuk malah menjadikan racun buat tanaman. Untuk selanjutnya ini tinggal kita kocok-kocok lalu kita diamkan selama 2-1 bulan. Untuk dosisnya biasanya dosis umum itu 1:10, 1 urin 10 liter air. Cuma saya menggunakan dosis rendah, biasanya antara 3/4 banding 10 liter. Tinggal kita diamkan, ini 3 hari sekali bisa kita buka untuk menghilangkan gasnya. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.